Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi istiqomah, diberi kelancaran, keberkahan, dan konsisten dalam ketakwaan. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Nasha'ihul Ibad membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, membawa kebaikan dalam tiap langkah-langkah kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini melanjutkan yang kemarin nggih, halaman 5 kitab Nasha'ihul Ibad. Monggo kalian jenengan kersa menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wal maqalatu tai makala as-sabiyatu kang kaping 7 iku an Yahya. Iku an Yahya bin Mu'ad cinarita saking sahabat Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ma'asya ora tau maksiat. Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya. Ayah hamidul fa'ali tegese kang den puji pira-pira penggawene. Wa huwa utawi hamidul fa'al iku man wong yukrimu kang mulyakake sapa man nafsu ing awak dhewe man bitakwa kelawan takwa wa bil ihtirasi lan kelawan ngreksa anil ma'asyu saking pira-pira maksiat wala asaro lan wong ora wong kang dinginake adunya ing dunya lakot dama tegese ora kang dinginake alal lakot dama tegese kang ora dinginake ing dunya wala Fadul halan orang utama ake ing dunya alal akhirat ngerekake ing atase akhirat sapa hakimun wong kang wicaksana ai musibun tegese kang ngenani bener fi afali antara pira-pira tumindake hakim bahwa utawi hakim iku man wong yamnau kang nyegah sapa man nafsu ing nafsune man bin mukhalafati aklihi saking nulayani akale man as-salimi kang selamat. Di makalah yang ketujuh niki kita diberi dawuh dari Syekh Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Tidaklah seseorang yang mulia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya orang yang perilakunya terpuji, orang yang selalu memuliakan dirinya dengan ketakwaan, menjaga dirinya dari maksiat, tidaklah pantas kalau dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho kita nggih. Dipin boten sepaneng, jadi tiba-tiba menampilkan ekspresi seperti itu. Ini adalah cara menyampaikan, jadi public speaking. Nah, kemudian begini, ini kita bicara secara logika yang menarik. Coba kita bayangkan, di antara maqamus syuh itu ada maqamus syuhbah. Jadi memposisikan Allah Ta'ala selalu menemani kita. Ini artinya, ya kita sadar lah, kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat. Jadi segala aktivitas kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketika kita memposisikan Allah Ta'ala sebagai kekasih kita, anggap aja pacar, ibarat kata seperti itu, maka tentu kita akan sadar, tentu kita akan merasa malu kalau bermaksiat. Karena Allah Ta'ala mengetahuinya, maha melihat kan. Jadi masuk maksiat untuk ngarepe pacare. Ayo, kalau ada orang punya pacar, tentu dia tidak mungkin dong untuk melanggar atau membuat pacarnya itu sedih, membuat pacarnya itu marah. Harus napa mboten? Nah, paham nggih? Jadi ini kita belajar logika yang sederhana. Jadi demikian pula Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi kalau tadi maha melihat, jadi tidak usah nunggu CCTV untuk meninggalkan larangan. Dan bahkan sebetulnya meninggalkan itu tidak harus nunggu diharamkan. Kalau kita rasa tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan, ya sudah. Barang tentu harus kita tinggalkan. Begitu pula Allah Ta'ala punya sifat yang namanya maha mendengar. Maka di situ kita kemudian sadar bahwa segala doa yang kita panjatkan itu pasti didengarkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ud'uni astajib lakum. Hanya cara Allah Ta'ala mengabulkan itu yang beda, yang perlu ditafsiri. Sehingga dalam kitab Al-Bajuri itu ada beberapa penjelasan. Satu, memang dikabulkan sesuai apa yang dia inginkan. Ada kalanya dikabulkan dengan diganti yang lebih baik. Ada kalanya ditunda di saat yang tepat, saat memang dia sudah membutuhkan. Atau bahkan nanti, ketika sudah di swargane Gusti Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo kalian di kopi nirian nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku yang pertama. Yang kedua adalah tidaklah seseorang yang bijaksana, yang berperilaku dengan baik, orang yang bisa menahan nafsunya bertentangan dengan akalnya, melakukan sesuatu yang di situ mendahulukan dunia daripada akhirat. Wala asarat dunia alal akhirat hakimun. Nah, kita sebagai umat muslim, sebagai muslim sejati, kira-kira begitu. Tentu kita harus jadi orang yang bijaksana dong. Masa tidak mau menjadi orang yang bijaksana? Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin jadi orang bijaksana, betul tidak kita praktek seperti ini? Jadi tidak menomorsatukan dunia, tetapi bisa seimbang, membangun hal yang harmonis antara pemahaman akhirat dengan kebutuhan akhirat dengan kebutuhan duniawi. Ini yang paling penting di situ. Paham nggih? Heeh. Bismillahirrahmanirrahim, malah tadi sepaneng rek. Anu nggih nanti di-share ya ben kanca-kanca niku ngertos. Jadi jenengan setel pas ajeng sare niku saya nih sampai ketiduran. Wah, tidur sambil mendengarkan ngaji. Saya nih, saya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. Wal maqalatu temakal asaminatu kang kaping 8 ku anil A'mash, jenarita saking Syekh A'mash. Ismu ta asmane Syekh A'mash iku Sulaiman bin Mahron Al-Kufi radhiyallahu anhu. Man ta sapane ku kana ana para sumalihi. Modale bondone man iku atakwa takwa ya kalat mongko apes apa al alsuna boro lesan an waswirib hidinihi saking nyifati badine agamane man. Lawaman ta sapane iku kana ana para sumali modale bondone man iku adunyan donya ya kalat mongko apes apa al alsuna boro lesan an waswi khusrani dinihi saking nyifati rugine agamane man. Niki tulung jenengan rungokno tenanan nggih. Niki ilmu sing sangat penting. Kalau lanjut akhirian lah. Wal mana ta maknane iku man te sapane iku tamassakat. Sekalan sepuman ala takwa ing atase takwa bimtisali awamirillah. Kelawan manut pira-pira perintah Gusti Allah taala halim walur sapa Allah wajtina bil ma'asi lan ngeduwi pira-pira maksiat. Bian asasa kelan gambare yen to dasari utawa bangun sapa man af'alau ing pira-pira penggaweane man bima faqati syar'i kelawan nocoki syariat. Yo falahu mongko iku wenang kedue man hasanatun te pira-pira kebagusan kasiratun kang akeh. Latuh sokang ora bisa den itung apa hasan. Lah suwali iwaman te sapane ku tamasaka cecekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalifatin. Pira-pira kang nulayani li syar'i maring syariat ya falau mongko iku kedeman sayatun ta pira-pira Allah kasiraton kang akeh ajazat kang apes apa alal sunu pira-pira lesan anti krindalika. Saking nutur mungkon-mungkono lah. Sayiat bil adati kelawan ngitung. Pun alan-alan mawon. Nah, di sini kemudian kalau dilanjutkan ini ada dawuh dari Syekh A'mash. Di nama asli beliau adalah Syekh Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Barang siapa diman kana sumali at-taqwa. Kalau orang itu mengawali, membekali dirinya dengan ketakwaan. Jadi khairu zati at-taqwa. Gitu. Fa inna khairu zati at-taqwa. Barang siapa membekali dirinya dengan ketakwaan, maka tidak bisa orang itu menghitung keuntungan orang tadi. Jadi ngitung keuntungan atau badine wong kuwi mau loh. Tulisan itu tidak bisa. Sebaliknya kalau dia memodali segala aktivitasnya dengan dunia bukan dengan ketakwaan, maka lesan itu juga tidak bisa menghitung betapa ruginya orang yang seperti itu. Nah, ini artinya supaya kita tamas saka ala takwa. Jadi kita supaya berpegang teguh dengan ketakwaan, menjalani semua perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ning sak kuwate. Jadi Mas Tato tuh mojo masyik tuh. Jadi sak kuwate aja napa sak karepe. Lha niku lho sing paling penting. Pun jelas ya. Nah, salon-alon mawon.
Wal maqalatu ta makalah atas ya kang kaping 9 iku An Sufyan As-Tsauri cinarita saking Syekh Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Bahwa ta Syekh Sufyan As-Tsauri ku Syekhul Imami rupane Malik dawe ngeten. Kulo maksiatin tes kabehane maksiat, nasiatin kang cukul apa maksiat, an syahwatin saking syahwat, aistiakin tegese brontol. Aistiakin nafsi tegese brontol nafsu ila syai'in maring suwi-suwi. Ya fa inna mungkusne kelakuan iki yurja den arep-arep apa gufronuha. Den ngapurane maksiat, al maksiat tegese maksiat. Kosok wangsulipun kulo maksiat entes kabehane maksiat nasiat kang cukur pemaksiat an kipirin saking gumedhe ai dakwal fadli tegese ngaku-ngaku utama ya fa inna mungkus kelakuan kula yurja ora bisa den arep-arep apa gufron wa den ngapurane maksiat liana maksiat ta iblis krana sak temene maksiat iblis ku kana ana apa maksiat iblis iku kana ana apa asale maksiat iblis ai al maksiat tegese maksiat iku minal kibri saking gumedhe ya amu tegese nyono sapa iblis ana ing sak temene iblis ku khairun luweh top. Ben Sayyidina Adam tinimbang Gusti kita rupane Nabi Adam. Wali ana zalata Sayyidina Adam lan krana sak temene lupute Gusti kita rupane Adam, Nabi Adam alaihi salam. Iku kana ana apa asale zalah. Iku minasyahwat saking syahwat. Ai bisa babistiyaki tegese kelan sebab berontone Nabi Adam ilan dauki samroti syajarati syahwati maring ngicipi buahe wit syahwat. Alman dikang den cekap apa anha syajarah. Pun alan-alan mawon. Ini dawanya ulama besar yang bernama Syekh Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini gurunya Imam Malik. Nah, di sana dikatakan kulu maksiatin an syahwatin fa ana yurja ghufranwa. Kalau maksiat itu timbul dari keinginan karena syahwat, tentu ini masih ada potensi untuk diampuni. Tetapi kalau maksiat itu timbul an kibrin karena kesombongan, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya aman. Ini diling-iling ya, untuk siapapun lah. Merasa dirinya itu sudah bagus, terus bermaksiat. Wah itu hati-hati. Itu layur janggufron. Wah. Itu tidak bisa diharapkan untuk diampuni. Ya semoga kita semua diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Amin Allahumma amin. Kenapa begitu? Karena kita tahu Nabi Adam itu dulu tuh ya kepencet saja roti syahwat. Yaitu ada yang ngomong buah tin, ada yang ngomong buah anggur, lain sebagainya. Ya, pokoknya makan buah gitu sajalah. Nah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, tetapi iblis itu ya karena dia merasa lebih besar. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu menciptakan Adam dari tanah kan, sedangkan iblis merasa diciptakan dari api dan itu lebih besar. Lebih lebih hebat. Api itu lebih hebat menurut sudut pandangnya iblis. Sehingga dia sombong. Maka tidak diampuni kan. Sedangkan Nabi Adam fataba alaihi innahu watawwabur rahim. Fatalaqa Adama min rabbi Fatalaqa Adama min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu watawwabur. Nah, ini artinya gini loh. Jadi, oke, mulai sekarang kita sudahlah tidak usah membangga-banggakan nasab. Jadi iblis itu wis ket biyen ngono. Saya itu diciptakan dari apa? Nah, itu iblis itu yang seperti itu. Iblis mengatakan, "Itu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar." Itu merasa lebih hebat karena diciptakan dari api. Jadi kalau mau memperoleh kemuliaan, memperoleh anugerah, cobalah kita bekali diri kita dengan akhlak mulia, dengan ilmu yang luas, ilmu yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi betul usah bangga no nasab kados dene apa? Iblis. Lho niku saestu niku khalaqtahu min tinin wa khalaqtani khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Nah, ngaten lho. Ya oke lah memang ada misalkan ada kita ndak boleh ironis. Misalkan ada dalil juga kan wa tahirukum tathira itu kan apa keluarganya Rasulullah. Tetapi ya tadi itu. Misalkan dalam bingkai fikih lah. Bingkai fikih itu mengatakan itu Sayyidatina Fatimah itu ya kena hukum sama lah syarikat Fatimah itu binti lakot itu ya dah. Jadi kemuliaan seperti itu sifatnya khosois, sifatnya untuk pribadi, tidak untuk diekspos, tidak untuk dibangga-banggakan di dunia. Tetapi itu sebagai senjata pamungkas untuk menyelamatkan diri sendiri besok neng akhir. Jadi harus bijak dalam menempatkan. Saya tidak nyerang, saya tidak menyerang orang yang membangga-banggakan nasab, saya tidak antipati, terserah itu hak dia kan.
Tetapi ini cerita ilmu gitu. Jadi ini kajian ilmiah yang tidak dibangun atas dasar sentimen, tapi dasar ilmiah. Dan bergoni kiwa kan cerita sinten iblis kali Nabi Allah Adam. Jadi karena sombong iblis itu akhirnya dia berani melanggar perintah Allah Ta'ala. Wa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Merasa besar. Itu maksiat yang nasya'at an kibrin ay ta'wal fadri. Kenapa ta'wal fadli? Ya karena merasa dari api. Api lebih top daripada tanah. Sudut pandangnya dia. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tai makalah al asyiratu kang kaping 10 iku anpak dizuhati setengah sangking sebagian ulama sing ahli zuhud wahum utawi ba'du zuhad iku alladzina wong akeh ihtakaru kang padha milang-milang ino sapa alladzina adunya ing donya walam yubalu lan ora padha merdulikake sapa azzuhad biya kelawan donya bal akhudu balik padha ngalap sapa zuhad minas saking donya qadron darurati ing kadar kebutuhane zuhad dawe ngeten manutai sapa nang ku adna bang lakoni dosa sapa mantan ban ing swiji dosa tahmiluhu tegese tahammalau tegese nanggung sapa man ing danbun bahwa halitai man iku yathaku guyu sapa man wal halut tegese utai tingkai ku anus man iku yafrahu bunga-bunga sapa man pitahamuli kelawan nanggung danbun yo fa innallaha mongko satemene Gusti Allah iku yudkhiluhu manjingake sapa Allah ing man annaro ing neraka bahwa halitai man iku yapki nangis sapa man ya anak haku kron satemene hakiman iku ayan dima yen to ketut sapa man wa yastaghfira lan yen to njaluk ngapura sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala Lidzalika karena arem mengkono nglakoni dosa pun. Jelas nggih? Di sini dawuhnya sebagian ulama yang zuhud yang menganggap dunia itu remeh-temeh yang mana mereka tidak mengambil apapun dari dunia ini kecuali kadar daruratnya, kadar daruriyahnya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terelakkan. Nah, ini beliau mendawuhkan kepada kita semua, terus niki senes kula nggih sing dawuh jenengan, iki padha-padha ngaji krungono dawuh para ulama. Lah ngoten nah. Nah, man adnaba wa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu nar wa yabki. Kalau orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa dalam kondisi tertawa gembira. Guyu lekek-lekek nih cara Jawa nih. Nah, ini maka secara otomatis fa innallaha yudkhiluhu nar. Nanti kalau Allah Taala memasukkan neraka, dia akan dalam kondisi menangis. Auzubillah min dzalik. Nah, kenapa kok begitu ya? Karena orang melakukan dosa itu sudah seharusnya dia itu menyesali, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke syaratnya taubat. Taubat niku nggih ada 3 syarat. Menghentikan maksiat itu, kemudian menyesalinya, ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Tapi kalau itu urusannya hakul adami, misalkan punya hutang pada siapa belum disauri, ya istihlal, minta kehalalannya ya disauri. Paham nggih? Heeh. Shallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mangke dijawab lho nggih. Lu salam niki wau apa selawat niki wau mangke dijawab lho nggih. Dan di kolom komentar. Lah ngoten nah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kosok wangsulipun. Waman te sapane wae ku ato at sapa man wa walitemen ku yap kinangis sapa man hayaan mergo isin minallahi taala saking Gusti Allah taala wa khaufan lan mergo wedi minu saking Allah taala ala taqwa swiri ing atas sapa kowe man fitil kataati ing dalem kon-kon rupane ketakwaan ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah taala halim walur sapa Allah iku yudkhiluhu manjingake sapa Allah ing man al jannata ing swarga bahwa hal utawi man iku yathaku guyu sapa man ayafrau tegese bunga sapa man goya talfara itu kelawan katoke guyu bunga nah ngono lho li khusuli matlub krana hasile perkara kang den supih man bahwa utai khusulul matlub iku afwallahi taala pengapurane Gusti Allah taala. Ini sebagai akhiran yang paling penting. Barang siapa melakukan ketaatan lalu dia menangis. Menangis ini karena merasa malu. Bagaimana seandainya ketakwaan ini tidak diterima Allah Ta'ala. Bagaimana seandainya ketakwaan ini tidak mengantarkan kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimana kalau dalam melakukan ketaatan ada kekurangan yang terjadi. Dia menangis. Maka dalam kondisi ini, suatu saat Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga dalam kondisi yang tertawa gembira. Amin Allahumma.
Jadi akan dimasukkan surga dalam kondisi apa? Tertawa gembira. Ya karena tadi itu, karena apa yang dia cari sudah didapatkan. Yang dicari apa? Wong urip ku sing digolek napa? Mboten wonten malih, tidak ada lain yang kita cari itu ya afwullah taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bahasane niku ilai anta maksudi warido kama tulbi fa'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilai itu Gusti anta te panjenenganku maksudi dat engkang ingsun sejo. Warido kalan ing panjenengan matlubi yaiku kang ingsun padusi. Ingsun syupre. Fa'tini mongko mugi paring panjenengan ingsun mahabbataka ing mak rasa demen dateng panjenengan wa ma'rifatak lan ngawruhi dumateng panjenengan. Amin Allahumma amin. Ngatur mawon nggih. Nah, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, wal maqalatu al hadiyata asyara an ba'dil hukama wallahu a'lam bisawab. Matur suwun atas partisipasinya, semoga bermanfaat, semoga membawa manfaat dan barokah. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.